Siap-siap bentar lagi ya. Siap, hancur. Indonesia dan Vietnam jadi tumpuan gengsi Asia Tenggara, siap tampil maksimal. Ada dua tim asal Asia Tenggara yang akan bertarung di ajang Piala Asia U20 2023. Dua tim yang dimaksud adalah Timnas Indonesia U20 dan Vietnam U20. Timnas Indonesia U20 dan Vietnam U20 bakal menjadi tumpuan gengsi Asia Tenggara pada ajang yang akan digelar di Uzbekistan pada tahun depan. Dalam video kali ini akan membedah kekuatan Timnas Indonesia U20 dan Vietnam U20 yang bakal berlaga di Uzbekistan tahun depan. Timnas Indonesia U20 sudah melakukan persiapan sejak dini sebelum menghadapi Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada awal Maret tahun depan. Selain Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 pun akan berlaga di ajang Piala Dunia U20 2023 sebagai tuan rumah. Jadwal pemusatan latihan panjang dan rentetan uji coba pun sudah ada di dalam program Timnas Indonesia U20, di mana saat ini Kakak Rudianto dan kawan-kawan sedang berada di Turki. Setelah menjalani program latihan di Turki, Timnas Indonesia U20 pun akan melanjutkan program pemusatan latihan di Eropa, tepatnya di Spanyol untuk makin mematangkan tim. Ada 34 nama pemain yang dibawa dalam pemusatan latihan itu. Nama-nama itu tampaknya bakal bertambah dalam waktu dekat, apalagi jika pemerintah mempercepat program naturalisasi pemain keturunan. Sementara itu, Vietnam tampil buruk di ajang Piala AFF U19 2022. Meski berhasil lolos dari fase grup, Vietnam gagal menjadi juara. Hal itulah yang membuat pelatih Vietnam U20 Din Tena melakukan perubahan besar-besaran pada skuadnya, di mana lebih dari 50% pemain yang dibawa di ajang Piala AFF U19 2022 tidak lagi dibawa pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Keputusan Tena pun berbuah hasil. Van Quang Quan dan kawan-kawan tampil lebih baik di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka berhasil mengunci satu tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Meski tiket itu berasal dari jalur runner-up terbaik, Vietnam U20 pun kini tengah intens melakukan persiapan. Bukan tidak mungkin skuad yang dibawa Din Tena ke Uzbekistan tahun depan akan kembali mengalami perubahan. Sementara itu, rivalitas antara sepak bola Indonesia dan Vietnam sendiri terus memanas dalam beberapa tahun terakhir. Puncak titik didih rivalitas pada 2022 sejauh ini terjadi pada Piala AFF U19 2022. Lalu pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023, kebetulan Timnas Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah. Kebetulannya lagi, Vietnam kembali berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia U20. Garuda Nusantara pun berhasil membalas apa yang terjadi di Piala AFF U19 2022 lalu. Mereka mengalahkan Vietnam di laga terakhir kualifikasi sekaligus mengunci tiket ke Piala Asia U20 2023. Efek tragedi Kanjuruhan masih terasa. Borussia Dortmund batal ke Indonesia. Raksasa Liga Jerman Borussia Dortmund memutuskan untuk membatalkan kunjungan mereka ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil tidak terlepas dari kondisi kurang kondusif sepak bola tanah air pasca tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan pada awal Oktober kemarin. Sebagai gantinya, Borussia Dortmund bakal mengganti tujuan mereka dengan melawat ke Malaysia selama jeda Piala Dunia 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya awalnya direncanakan ikut serta dalam trofeo yang melibatkan raksasa Jerman itu. Ajang itu sendiri digelar di tengah jeda kompetisi yang bersamaan dengan Piala Dunia 2022. Namun lumpuhnya aktivitas sepak bola imbas tragedi Kanjuruhan membuat gelaran tersebut batal. Sebagai gantinya, Dortmund akan melawat ke negeri jiran Malaysia, di mana mereka bakal menghadapi klub Liga Malaysia Johor Darul Takzim pada 28 November 2022 mendatang. Sebagai pengganti pertandingan di Indonesia yang tidak bisa berlangsung karena ketentuan pemerintah, Dortmund akan melawan Johor Darul Takzim di Malaysia pada 28 November. Bunyi pernyataan Dortmund pada Senin 31 Oktober. Selain Malaysia, Borussia Dortmund juga akan menyambangi Singapura dan Vietnam. Dimulai dengan melawan tim Singapura, Lion City Sailors pada 24 November. Setelah berkunjung ke Singapura dan Malaysia, baru kemudian Dortmund menuju Vietnam, di mana mereka bakal bermain di Hanoi pada 30 November untuk menghadapi klub lokal.
Tackle horor Kapten Timnas Indonesia U20 siap gulung Moldova. Akun Instagram PSSI membagikan foto-foto terbaru suasana latihan Timnas Indonesia U20 di Turki, di mana dalam salah satu foto yang diunggah terlihat Kapten Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferrari melepaskan tackle kepada salah satu pemain skuad Garuda Nusantara. Hal yang menarik perhatian adalah karena tackle Muhammad Ferrari mengarah ke kaki rekannya tersebut. Bahkan saking kerasnya tackle yang dilepaskan Muhammad Ferrari, rumput lapangan latihan Timnas Indonesia U20 sampai terkelupas. Salah satu akun Instagram menyebut tindakan yang dilakukan Muhammad Ferrari terlalu barbar. Sebab itu dilakukan bek Persija Jakarta di sesi latihan, bukan pertandingan resmi. Namun akun @papa21.arka17 membuat pembelaan. Akun itu mengatakan apa yang ditujukan Muhammad Ferrari merupakan pesan yang disampaikan sang pelatih Sintayong ke para pemain. Gaya latihan Sintayong itu bertanding dan latihan harus sama-sama tinggi, tulis akun @papa21.arka17. Timnas Indonesia U20 sendiri akan menghadapi Timnas Moldova U20 pada malam nanti 1 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana laga ini merupakan pertandingan ketiga Timnas Indonesia U20 selama menggelar uji coba di Turki. Laga melawan Moldova digelar 2 kali, di mana selanjutnya pada Jumat 4 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana laga Timnas Indonesia U20 versus Moldova akan digelar di tempat yang sama. Berhubung sudah mulai beradaptasi dengan cuaca di Turki, peluang Timnas Indonesia U20 menang atas Moldova sangatlah besar. Untuk itu menarik menanti kiprah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di laga nanti.